Baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita ya. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan Anda sehat dan saya juga sehat. Baiklah, untuk video kali ini ya, kembali akan saya tutorialkan ya sesuai permintaan Anda di kolom komentar. Ini atas request atau permintaan dari MRZK ya, mungkin Muhammad Rizky ya, juga permintaan dari Indah Puspita Karena. Cantik sekali ya untuk namanya. Jadi saya akan tutorialkan ya untuk varian minuman kekinian di harga jual 8 ribuan tanpa menggunakan susu UHT, akan tetapi menggunakan creamer seperti ini. Jadi ini akan saya bahas satu persatu ya dari beberapa pertanyaan yang masuk. Tentunya untuk jawabannya itu adalah sesuai dengan kemampuan saya. Pertama yang sering ditanyakan ya adalah untuk boba sendiri, untuk penyimpanannya bagaimana kalau tidak habis. Nah, kalau untuk saya sendiri ya, untuk boba yang tidak habis, ini kebetulan hari ini tidak habis ya, masih tersisa segini. Yang tidak habis seperti ini biasanya tidak saya gunakan lagi kalau untuk saya. Karena untuk prinsip saya ya, saya mending kehilangan sedikit bahan daripada harus kehilangan customer atau konsumen kita. Kemudian juga ada yang menanyakan ya, Mas, susu UHT itu apa? Nah, ini susu UHT. Sebelum kita jawab ya, untuk susu UHT ini kita harus tahu dulu kepanjangannya. UHT itu adalah Ultra High Temperature. Jadi ini adalah susu yang diolah dengan cara dipanaskan ya di suhu tinggi, karena tadi kan ultra high temperature. Jadi susu ini dipanaskan di suhu kurang lebih 135 derajat Celcius dalam waktu 1-2 detik. Jadi metode ini ya dilakukan supaya susu ini memiliki umur simpan yang lebih lama. Jadi itu menurut informasi yang saya dapat ya, karena saya juga bukan orang yang ahli dalam pembuatan susu seperti ini ya. Jadi untuk pertanyaan saya jawab tentunya untuk jawaban semampu saya. Jadi untuk UHT sendiri ya, saya tidak terfokus di satu merek ini saja. Mohon maaf, saya tidak di-endorse oleh brand manapun. Jadi terkadang saya juga menggunakan Ultramil seperti ini. Kadang juga saya menggunakan yang seperti ini. Jadi untuk pilihan itu terserah Anda. Untuk rekomendasi yang mana Mas saya rekomendasikan, silahkan Anda pilih yang harganya paling murah dan menurut Anda rasanya sangat enak ya. Karena di setiap brand tentunya itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian untuk wadah powder atau bubuk ya, saya rekomendasikan ya menggunakan yang kedap udara seperti ini. Kedap udara itu seperti apa? Nah, kalau kita buka itu memiliki seal karet keliling seperti ini. Jadi ini jika kita tutup ya, kita tutup kencang seperti ini, dia itu udara tidak bisa masuk. Kemudian apabila tidak ada ya, Anda bisa menggunakan yang seperti saya seperti ini. Ini untuk harganya sangat murah sekali ya. Untuk satu ini harganya kalau tidak salah ingat cuma Rp5.000. Nah, namun saran saya ya kalau di wadah seperti ini untuk yang penjualannya lakunya itu banyak ya perharinya, itu silahkan Anda isi banyak. Namun apabila yang penjualannya itu sedikit ya, maksudnya kurang di penjualan, itu silahkan Anda isi sedikit saja. Tujuannya apa? Tujuannya agar powder atau bubuk yang dari dalam sini itu selalu baru, jadi tidak terlalu lama di sini. Karena kalau untuk bubuk mix seperti ini ya, sepengalaman saya, jika tersimpan di wadah yang non kedap udara seperti ini ya, itu dia bisa membeku atau mengeras kalau terlalu lama disimpan seperti ini. Namun apabila Anda ya tempat jualannya menggunakan box container yang bagus ya, itu saya sarankan menggunakan toples bling yang kedap udara. Itu untuk harganya itu bervariasi ya, ada yang di 20 ribuan sampai di 40 ribuan. Itu juga banyak sekali ya tersedia di toko online. Kemudian untuk gelas cup yang seperti ini ya, yang ditanyakan, yang menggunakan merek seperti ini itu sebenarnya gelas ini saya beli polosan ya. Nah, saya beli polosan dulu, kemudian saya bawa ke jasa tempat sablon cup ya. Untuk jasa sablonnya ya, bolak-balik seperti ini ada di kisaran Rp250. Namun apabila Anda itu misalnya 2000 cup atau berapa, itu bisa berkurang lagi tergantung pihak jasa sablonnya ya. Itu kalau untuk harganya tidak ada patokan tersendiri. Oke, jadi seperti itu ya untuk jawaban-jawaban dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan sekarang saya akan langsung tutorialkan ya sesuai permintaan Anda. Varian di harga jual 8 ribuan. Saya akan buatkan red velvet ini ya di harga jual 8 ribuan, akan tapi tanpa menggunakan susu UHT. Bagaimana resepnya? Langsung simak video berikut. Baiklah teman-teman, untuk harga jual 8 ribuan ya, saya sarankan menggunakan cup dengan ukuran 16 oz seperti ini. Karena kalau menurut saya ya, ini sudah cukup recommended untuk dijual di harga 8 ribuan.
Ini pun sama, saya menggunakan cup dengan ukuran 16 oz seperti ini. Ini keluaran Starindo ya. Nah, seperti ini. Mohon maaf juga, saya juga tidak di-endorse oleh brand Starindo. Namun karena cupnya ini saya rasa cukup bagus ya. Jadi saya rekomendasikan. Oke, sekarang saya masukkan bubuk red velvetnya ya. Ini saya berikan di kisaran 20 gram. Nah, segini. Mohon maaf ya, untuk powdernya ini tidak saya timbang karena di tempat jualan juga saya tidak membawa timbangan seperti ini. Namun apabila jualan Anda itu di tempat mewah atau di kafe, mungkin itu Anda harus gunakan takaran yang tepat karena untuk harga jualnya untuk di tempat-tempat seperti itu kan tentunya mahal. Jadi Anda harus memberikan rasa yang benar-benar pas. Kemudian saya siapkan gelas takar yang 100 ml seperti ini ya. Ini kita berikan air panas sebanyak 50 ml. Oke, 50 ml seperti ini. Mohon maaf ya, ini untuk thermosnya saya menggunakan yang besar. Sebenarnya untuk biasanya ya, dulu itu saya menggunakan yang ukuran 500 ml. Tapi karena customer semakin banyak, jadi semakin ramai di tempat jualan itu saya kewalahan. Jadi saya pakai termos yang besar seperti ini ya. Ini yang ukuran 1 liter. Namun apabila di tempat Anda itu ada arus listrik ya, sebaiknya Anda menggunakan dispenser saja. Sekarang saya masukkan ya, langsung kita tuangkan seperti ini. Kemudian seperti biasa ya, kita aduk. Nah, untuk pengadukannya sendiri ya, saya juga menggunakan sendok seperti ini untuk di tempat jualan. Saya tidak menggunakan yang seperti ini karena menurut saya ya, kalau menggunakan seperti ini prosesnya masih terlalu lama dan hasilnya juga tidak beda-beda jauh kalau menurut saya. Oke, sekarang saya siapkan jigger yang kecil seperti ini ya. Ini juga sering ditanyakan di kolom komentar. Untuk gelas takar yang seperti corong itu namanya apa? Nah, ini namanya jigger. Ini banyak sekali tersedia di toko online. Untuk harganya ini murah saja ya. Ini untuk harganya itu ya di kisaran 10 ribuan lah. Sekarang saya masukkan SKM ya. Di sini saya skip untuk simple sirup. Jadi ini untuk SKM-nya saya naikkan di 30 ml atau setara dengan 3 sendok makan. Jika menurut Anda terlalu manis ya, silahkan Anda kurangi sendiri. Karena setiap orang itu kan seleranya beda-beda ya. Kalau saya menggunakan simple sirup untuk varian red velvet ini ya, ini biasa di 15 dan 15. Jadi di 15 ml simple sirup dan di 15 ml lagi untuk SKM-nya. Saya langsung tuangkan ke sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita aduk kembali. Oke, sudah merata ya. Ini saya geser dulu ya. Saya siapkan gelas takar yang besar ini. Kita akan masukkan untuk creamernya. Untuk creamer ini saya berikan 15 gram. Jadi 1 sendok ditambah segini ya. Itu di kisaran 15 gram. Untuk creamernya sendiri ini ya, saya rekomendasikan menggunakan Max Cream. Oke, lanjut saya tambahkan air sampai di 100 ml ya. Nah, seperti ini. Oke, ini saya sisihkan dulu ya. Kemudian kita siapkan lagi ya untuk cup yang ini. Ini langsung saja kita masukkan untuk es batunya. Oke, kita langsung masukkan saja seperti ini. Nah, oke, segini cukup ya. Untuk volume airnya ngangkat sampai segini ya, di bawah garis ini sedikit. Sekarang saya tuangkan untuk creamernya. Sebenarnya untuk creamernya ini sendiri ya, ini bisa langsung kita jadikan satu tadi. Namun karena minuman kekinian itu kan untuk tampilannya juga harus menarik, jadi saya buat seperti ini biar nanti ada layernya. Oke, sekarang langsung saya tuangkan ya. Untuk menuangkannya seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jangan asal dituang, tapi perlahan-lahan dikenakan di es batunya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia muncul layer seperti ini. Oke, jika kita buat seperti ini saja ya. Ini untuk HPP-nya ada di Rp4.670. Kemudian saya tambahkan topping boba ya. Untuk topping bobanya seperti yang saya tunjukkan ya. Ini saya jual seharga Rp1.000. Nah, biasanya di tempat jualan juga saya berikan segini ya, 1 centong ini. Mungkin untuk teman-teman subscriber ya, mungkin ada yang jadi customer saya.
Seperti yang Anda lihat ya di tutorial dan di tempat jualan itu sama saya membuatnya. Nah, mungkin Anda bertanya ya, kenapa ini terlalu penuh? Di tempat jualan pun sama, saya biasa isi penuh seperti ini karena saya tidak menggunakan cup sealer, tapi saya menggunakan penutup seperti ini. Nah, ini bisa langsung kita tutup saja seperti ini. Nah, oke kawan, jadi seperti ini untuk hasil akhirnya ya. Ini adalah sebuah varian minuman kekinian dengan harga jual 5 ribuan tanpa menggunakan susu HT, akan tetapi kita menggunakan skimmer. Dan untuk HPP seperti ini ya, untuk di tempat saya ini ada di Rp5.670. Itu kalau untuk di tempat saya. Dan mungkin untuk di tempat Anda itu HPP-nya berbeda ya, bisa jadi lebih murah, bisa juga lebih mahal. Jadi jika minuman ini kita jual seharga Rp8.000, kita masih mendapat keuntungan Rp2.330. Itu kalau untuk di tempat saya. Namun apabila Anda harus membayar sewa tempat dan bayar karyawan, minuman ini bisa dijual seharga Rp10.000. Karena kemarin juga banyak ya yang komen, Mas itu kalau dijual di harga 5.000 menurut saya kurang recommended. Menurut saya itu hanya kerja bakti dan lain sebagainya. Kenapa saya bisa jual murah? Karena untuk di tempat saya ya, tempat jualan saya hanyalah pedagang kecil ya yang mangkal di pinggir jalan. Jadi saya tidak perlu untuk sewa tempat dan bayar karyawan. Jadi semua saya kerjakan sendiri. Makanya saya bisa mengambil keuntungan yang sedikit. Kalau kita ambil ya keuntungan satu cupnya ini 1.500 sampai 2.000, itu jika kita jual 100 cup itu keuntungannya sudah di kisaran 150 sampai 200 ribu rupiah. Dan menurut saya keuntungan seperti itu menurut saya sudah cukup lumayan ya untuk kehidupan saya yang di kampung. Namun balik lagi ya, jika Anda menjual minuman seperti ini ya, karena untuk tempat jualan itu kan tergantung tempatnya juga. Kalau Anda menjual misalnya ini di dekat universitas atau tempat-tempat kuliah seperti itu ya, minuman ini sangat recommended dijual di harga Rp10.000. Namun apabila tempat jualan Anda ya di pedesaan seperti saya ya, untuk minuman seperti ini sudah cukup lah ya dijual di harga 8 ribuan. Oke, jadi sekian dulu ya video dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Untuk detailnya ya, untuk HPP-nya ini seperti biasa nanti akan saya tulis di deskripsi video ini. Terima kasih Anda sudah menonton, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jika dianggap bermanfaat, silahkan Anda share video ini ke media sosial yang Anda punya. Saya ucapkan terima kasih juga ya buat teman-teman yang sudah selalu mensupport channel ini. Yang belum subscribe, silahkan Anda tekan tombol subscribe-nya. Aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.